dari Saudi Arabia, tinggal di Madinah, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Indonesia, ke Jakarta. Akhirnya beliau menikah, berkeluarga, dan beliau berharap almarhum untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Begitu cintanya beliau kepada Indonesia, sampai akhirnya warga negara itu diberikan. Jadi sedikit dong tentang Syekh Ali Jaber. Iya, boleh. Oke. Mungkin dengar kabar Syekh Ali Jaber. Iya. Seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini tanggal 14 Januari kita mendapatkan kabar yang begitu mengejutkan. Setelah beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu kita sempat melihat ada salah satu foto beliau yang viral. Hari ini tadi pagi beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit. Berita terakhir memang kenapa beliau masuk rumah sakit karena terpapar corona. Tapi informasi yang terakhir yang kita terima, sebenarnya kondisi beliau meninggal ini dalam kondisi yang memang sudah negatif dari hasil swab. Ini menurut yang gue terima. Nah, yang paling penting gue secara pribadi mengucapkan turut belasungkawa. Beliau orang baik, ulama yang sejuk, yang selalu menyampaikan apa yang beliau sampaikan dengan cara baik-baik, mudah dimengerti. Mengenal sosok almarhum secara langsung nggak sih? Secara langsung intens ketemu, dapat satu program bareng sama beliau, kebetulan belum. Tapi memang beberapa kali ketemu, sempat ngobrol. Terlepas dari ketemu atau tidak, gue mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang memang belum pernah ketemu secara langsung. Tapi kita sedikit banyaknya bisa mengetahui sebenarnya bagaimana karakter beliau. Beliau ulama dari Saudi Arabia, tinggal di Madinah, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Indonesia, ke Jakarta. Akhirnya beliau menikah, berkeluarga, dan beliau berharap almarhum untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Begitu cintanya beliau kepada Indonesia, sampai akhirnya warga negara itu diberikan. Sampai akhirnya memang ada rencana Allah ya, akhirnya beliau harus meninggal dunia di tanah Indonesia. Ya udah, yang seperti yang tadi gue bilang, kita tahu beliau sosok ulama yang karismatik, yang lembut, yang santun ketika menyampaikan sesuatu dan mudah dimengerti bagi kita semua. Dan beliau kan memang konsen banget untuk hal mengenai tentang baca Al-Quran. Begitu. Doanya terakhir Mas Ramzi, mungkin ucapan doa. Ya, sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Ramzi turut berduka cita untuk saudaraku, sahabatku, guruku, panutanku, semuanya, almarhum Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dan yang paling terpenting setelah beliau meninggal dunia, apa yang beliau pernah sampaikan, ilmu yang beliau pernah berikan sama kita, insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat keluarga, buat anak, istri, dan lain-lain diberikan ketabahan. Ini nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menolak. Ini sudah kehendak Allah. Semua harus, walaupun sababnya apa yang beliau pernah sampaikan, ilmu yang beliau pernah berikan sama kita, insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat keluarga, buat anak, istri, dan lain-lain diberikan ketabahan. Ini nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menolak. Ini sudah kehendak Allah. Semua harus, walaupun sababnya mau corona kayak mau apa kayak, tapi memang hari ini tanggal 14 Januari almarhum Syekh Ali Jaber memang harus dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sedikit pesan pernah punya kenangan khusus nggak sih Kang? Maksudnya pesan dari Ya seperti yang tadi gue bilang, untuk kenangan khusus, kesan khusus, memang kebetulan enggak, karena baru beberapa kali ketemu di beberapa acara. Tapi seperti yang tadi gue juga bilang, kesannya dari Ustadz Syekh Ali Jaber ini membawa kesan baik untuk kita semua. Berkali-kali gue bilang, beliau orang yang tawadu, menyampaikan sesuatu dengan cara kelembutan, dengan keilmuan dia. Sama-sama kita tahu lah, kayak gitu. Oke, sedikit dong tentang vaksin, mungkin seperti apa nih, udah siap juga kah divaksin atau gimana? Nah, untuk masalah vaksin, ini memang agak berat ya, dalam arti berat gini. Kita nih
saudara-saudara kita ini udah terbiasa. Ada berita baik, ada berita yang kurang baik. Berita yang baik ini berita hoax, apalah segala macam. Basian dari pilpres, basian dari ini segala macam sampai sekarang. Sampai ke urusan vaksin juga akhirnya jadi terbelah masyarakat. Dibikin bingung, dibikin pusing. Yang paling penting itu menurut gue ikhtiar. Lo mau ikhtiarnya apa? Pakai masker, cuci tangan, apa segala macam, jaga jarak, lo ikhtiar. Makan makanan yang sehat. Ikhtiarnya apa lagi sekarang? Ya alhamdulillah sudah ada vaksin, suntik vaksin, ikhtiar. Mau terlepas kita kena corona atau enggak apa segala macam, itu urusan belakang. Yang paling penting kita ikhtiar, udah coba vaksin. Yang tadi gue bilang, nggak mungkin vaksin itu dibuat, kan isunya gila-gilaan. Vaksin itu mau bikin mati kita semua umat. Mampus gak lo? Di mana akal sehatnya? Tapi ya sendiri, Terlepas dari ini ada urusan bisnis atau enggak, bukan urusan kita. Iya. Bukan urusan kita itu. Yang paling penting, ketika kita ada rezeki harus bayar, kumpulin tuh duit, beli buat kita, bukan buat urusan bisnis. Gak ada urusan gitu, urusan bisnis gak ada urusan. Oke, berarti udah vaksin sendiri atau belum ya, Pak? Belum, nanti Belum. kan tinggal nunggu proses. Ah. Ini kan sekarang awal-awal kan, tahapan awal mereka dulu kan. Ya alhamdulillah kemarin generasi muda, milenial, teman-teman artis diwakilin sama Raffi. Raffi Ahmad. Yang paling terpenting sekarang buat kita semua yang memang belum vaksin, sebenarnya vaksin yang utama itu adalah ini. Masker, cuci tangan, jaga jarak, itu pas sama makan makanan yang sehat, jaga imun kita, sendiri kita yang ngatur diri kita, itu vaksin yang utama. Selebihnya ada alternatif vaksin yang sesungguhnya, suntik, bismillah, kalau ada rezeki suntik gitu. Gak ada alasan buat nolak lo, buat sehat. Benar. Yang mewakili artis Raffi ikut vaksin juga, tapi ada pro kontranya juga nih ya. Sama makan makanan yang sehat, jaga imun kita, sendiri kita yang ngatur diri kita, itu vaksin yang utama. Selebihnya ada alternatif vaksin yang sesungguhnya, suntik, bismillah, kalau ada rezeki suntik gitu. Gak ada alasan buat nolak lo, buat sehat. Benar. Yang mewakili artis Raffi ikut vaksin juga, tapi ada pro kontranya juga nih ya, seperti apa? Terlepas dari pro dan kontra, gue tidak masuk di nggak ya kayak hari ini Pak ada kabar Raffi nggak pakai masker apa segala macam. Terlepas dari itu, pemilihan Raffi untuk mendapatkan kesempatan vaksin pertama, menurut gue pakai logika dan akal sehat, itu pilihan yang tepat. Nggak bisa dipungkirin, Raffi ini ya teman kita seprofesi, artis, entrepreneur yang memang mempunyai banyak sekali follower, ya kan? Itu bukan akhirnya ujung-ujung vaksin Raffi disuruh jual vaksin apa segala, enggak. Supaya akhirnya orang tertarik, terutama generasi muda tertarik, Raffi aja udah vaksin. Itu nggak bisa dipungkirin. Kalau gue kan memang tidak bermain di sosial media apa segala macam. Nah kalau Raffi kan memang bermain di hal itu. Jadi udah sangat tepat ketika pemilihan Raffi untuk mendapatkan kesempatan vaksin. Cuman siapapun, baik Raffi, semua termasuk gue, kita juga harus memberikan contoh yang baik juga. Sosial media apa segala macam untuk penggunaan masker apa. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita syuting di Trans sudah menggunakan masker. Oke, siap. Makasih banyak. Thank you.